Baik, selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS kami, yaitu mengenai penjadwalan perkuliahan dengan FGA menggunakan Python. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, ada saya sendiri, Ayusri dengan NIM 37, dan selanjutnya ada teman saya, Esther. Perkenalkan, saya Esther dengan NIM 9. Kemudian ada Dimas, Dari Mas NIM 33. kemudian ada Gilang. Sepertinya gila. Saya Gilang NIM 41. Baik, kita akan mulai dari adapun agenda-agenda yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, langkah pembuatan aplikasi, hasil akhir, dan kesimpulan. Dan hal pertama yang akan kita jelaskan yaitu mengenai bagian pendahuluan. Nah, kemudian adapun latar belakang dari proyek yang kami buat, yang dimana yaitu penyusunan jadwal perkuliahan di perguruan tinggi melibatkan koordinasi antara mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, seringkali penjadwalan mata kuliah ini ada terjadi bentrokan jadwal dan ketidakpuasan karena kompleksitas yang tinggi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan fuzzy genetic algoritma atau FGA yang menawarkan solusi dengan menggabungkan algoritma genetika dan logika fuzzy yang memungkinkan penanganan preferensi dan ketidakpuasan dalam penjadwalan. Nah, implementasi FGA ini mengurangi bentrokan, meningkatkan efisien, dan kepuasan pengguna, serta menawarkan solusi adaptif yang signifikan dalam manajemen akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya, adapun permasalahan yang kami lakukan, maksud saya, adapun permasalahan yang kami temukan selama menggarap proyek ini, yaitu ada dua permasalahan, yaitu hard constraints dan soft constraints. Yang dimana permasalahan hard constraint ini merupakan masalah yang seharusnya dihindari, yaitu dalam penyusunan jadwal perkuliahan yang meliputi satu dosen hanya dapat mengajar satu mata kuliah di satu lokasi dan waktu tertentu. Yang kedua, kelas hanya dapat digunakan untuk satu mata kuliah pada waktu yang sama. Yang ketiga, hari aktif perkuliahan adalah hari Senin sampai Jumat. Sementara itu, adapun soft constraints yang dimana kesalahan ini masih dapat diterima selama ada batas toleransi dalam penyusunan jadwal perkuliahan yang dimana meliputi satu, dosen dapat mengajukan permintaan waktu mengajar tertentu sesuai keinginan dosen. Yang kedua, benturan hari dan jam perkuliahan suatu mata kuliah dalam kelompok jadwal yang sama. Nah, selanjutnya adapun mungkin Dimas bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada metode penyelesaian masalah yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya, Esther. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penyelesaian masalahnya. Untuk mengatasi permasalahan penjalanan perkuliahan yang kompleks, metode fuzzy genetic algorithm atau FGA dapat diterapkan. Nah, logika fuzzy ini nanti akan dikombinasikan dengan algoritma genetika yang memiliki beberapa tahap dalam prosesnya. Yakni pertama itu kita menentukan variabel masukannya, yang kedua tahap pengkodaan data dari variabel masukan, tahap yang ketiga adalah menentukan populasi awal dan jumlah kromosom. Populasi tersebut terdiri dari beberapa kromosom yang mewakili solusi yang diinginkan atau bisa disebut dengan solusi awal. Kemudian tahap yang keempat adalah melakukan pemilihan terhadap individu yang hendak diikutkan dalam proses reproduksi dengan memilih individu yang memiliki nilai fitness terbaik. Kemudian selanjutnya ada tahap yang kelima. Next. Tahap yang kelima itu crossover, yang merupakan perkawinan silang yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan dari dua buah kromosom induk yang terpilih. Kromosom anak yang dihasilkan merupakan kombinasi gen-gen yang dimiliki oleh kromosom induk. Pada tahap ini digunakan logika fuzzy untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kromosom induk yang dipilih. Kemudian tahap yang keenam adalah mutasi yang dikomunikasi dengan logika fuzzy. Mutasi ini bertujuan agar individu-individu yang ada dalam populasi semakin bervariasi. Kemudian tahap yang ketujuh adalah evaluasi terhadap kromosom baru yang diperoleh sehingga terpilih kromosom terbaik. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah kromosom terbaik akan dinyatakan sebagai jadwal perkuliahan.
Berikutnya itu masuk ke tahap pembuatan aplikasi. Pada tahapan pembuatan aplikasi, pertama-tama kita akan menginstal dulu menginstal dan import package yang akan digunakan karena kita menggunakan bahasa Python. Jadi kita gunakan komen pip install untuk menginstal package Fuzzy, di mana karena kita akan menggunakan package SK Fuzzy nanti untuk membuat aplikasinya. Setelah kita melakukan import, kita akan melakukan inisiasi variabel data yang dimana di sini terdapat variabel-variabel yang akan menampung data yang akan digunakan nantinya seperti variabel dosen, variabel mata kuliah, variabel waktu, dan juga variabel ruangan. Berikutnya itu kita membuat fungsi inisialisasi populasi yang dimana fungsi ini akan digunakan untuk membuat populasi awal dengan ukuran size-nya. Jadi setiap kromosom itu memiliki bentuk seperti length mata kuliah yang bernilai 4, yang masing-masing elemennya nanti itu adalah indeks acak dari dosen, mata kuliah, waktu, dan juga ruangan. Berikutnya setelah kita membuat fungsi inisialisasi populasi, kita akan mendefinisikan variabel fuzzy-nya itu. Di sini kita mendefinisikan 3 variabel yaitu preferensi dosen, dan juga kesusian waktu, dan yang terakhir itu ada fitness, yang dimana masing-masing itu memiliki rentang nilai tersendiri. Seperti preferensi dosen memiliki rentang nilai 0 hingga 10 dengan langkahnya itu 1. Di situ variabel kesusian waktu itu memiliki rentang 0 hingga 10 juga dengan ini langkahnya 1. Berikutnya itu yang fitness itu memiliki rentang nilai 0 hingga 100. Berikutnya itu kita mendefinisikan fungsi fuzzy-nya, fungsi keanggotaan fuzzy. Yang dimana di sini ada fungsi keanggotaan preferensi dosen dan preferensi keanggotaan kesesuaian waktu. Nah, di sini untuk preferensinya itu memiliki yang low itu memiliki rentan 0 hingga 5 dengan nilai puncak keanggotaan penuhnya itu 0. Berikutnya yang medium itu memiliki rentang 0 hingga 10 dengan puncaknya itu 5. Berikutnya itu yang high memiliki rentang 5 hingga 10 dengan puncaknya itu 10. Berikutnya itu ada untuk yang sini kita juga mendefinisikan fungsi keanggotaan fitness-nya. Nah, untuk keanggotaan fitness itu memiliki rentang 0 hingga 50 dengan nilai puncaknya 0. Berikutnya yang medium itu rentang 0 hingga 50 juga dengan puncaknya itu 100. Dan high-nya itu rentang 50 hingga 100 dengan nilai puncak itu 100. Fungsi keanggotaan ini tuh nanti digunakan untuk mengabstraksi nilai numeri menjadi nilai fuzzy yang dapat kemudian nanti diproses menggunakan nilai-nilai keanggotaan ini dalam aturan-aturan fuzzy yang menghasilkan output yang sesuai. Berikutnya itu kita mendefinisikan aturan-aturan fuzzy-nya, yang dimana aturan yang pertama itu jika preferensi dosen itu tinggi dan kesesuaian waktu itu, maka fitness-nya tinggi. Yang rule yang kedua, jika preferensi dosennya itu sedang dan kesesuaian waktu itu sedang, maka fitness-nya juga sedang. Dan rule yang ketiga, jika preferensi dosennya itu rendah dan kesesuaian waktunya rendah, maka fitness-nya rendah. Dan yang rule yang keempat dan kelima itu menggabungkan kondisi sedang dan tinggi. Berikutnya itu ada tahapan membuat sistem kontrol dan simulasi fuzzy-nya. Membuat sistem kontrol ini berdasarkan aturan yang telah didefinisikan sebelumnya menggunakan kontrol sistem yang akan menggabungkan aturan-aturan fuzzy yang ada, lalu membuat simulasi sistem kontrolnya itu berdasarkan simulasi yang tadi. Next-nya itu ada membuat fungsi evaluasi kromosom, yang dimana ini fungsi ini akan mengevaluasi setiap kromosom dari populasi yang ada tadi dengan menghitung nilai fitness total menggunakan sistem kontrol fuzzy yang akan menjalankan metode tersebut. Metodenya itu fitness, yang bagian fitness underscore sim. Nah, itu kemudian yang nantinya akan memberikan nilai input ke dalam kontrol fuzzy, sehingga metode akan menghitung output berdasarkan input, lalu nilai total fitness-nya itu
akan diakumulasikan di setiap gen kromosom, lalu mengembalikan nilai dari total fitness tersebut. Berikutnya itu ada tahapan membuat fungsi seleksi populasi, di mana fungsi ini akan menerima parameter populasi yang akan mengevaluasi nilai fitnessnya dari setiap kromosom yang ada. Berikutnya itu hasil nilai tersebut akan diuraikan berdasarkan nilai dari tertinggi ke terendah. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai setengah dari populasi yang memiliki nilai tertinggi. Berikutnya itu ada fungsi crossover, di mana di sini kita akan melakukan persilangan di mana fungsi ini menerima dua buah parameter, yaitu parameter parent yang pertama dan juga parameter parent yang kedua, dengan menentukan titik crossover secara acak berdasarkan parent yang pertama. Kemudian melakukan pembentukan dua anak yang dihasilkan dengan menukar bagian dari dua induk pada titik crossover. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai dua kromosom ini yang telah dilakukan crossover, yaitu dengan variabel child yang pertama dan yang kedua. Berikutnya setelah dilakukan crossover di sini akan dilakukan mutasi. Pelakuan mutasi ini dengan menggunakan fungsi mutasi, yang dimana fungsi ini akan menerima dua parameter juga, yaitu kromosom dan juga memberikan rate nilai defaultnya yaitu 0,1. Yang kemudian melakukan perulangan untuk setiap gennya, setiap gen pada kromosom. Jika gen yang memiliki probabilitas rate-nya atau mengalami mutasi, maka salah satu elemen dalam gen tersebut nanti akan diganti dengan nilai acak yang baru. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai kromosom yang telah dimutasi tadi. Yang berikutnya itu kita akan membuat fungsi algoritma genetikanya itu sendiri. Jadi setelah kita melakukan proses-proses yang tadi, mulai dari crossover, mutasi, dan lain sebagainya, kita akan membuatkan fungsi untuk algoritma genetikanya itu sendiri. Nah, fungsi ini itu tentu saja mengimplementasi konsep algoritma genetika itu, dengan membuat fungsi ini akan menerima parameter generation dan juga population size. Kemudian menginisialisasi populasi dengan memanggil fungsi inisialisasi populasi. Lalu melakukan proses evaluasi melalui sejumlah generasi. Kemudian algoritma akan melakukan seleksi, crossover, dan mutasi untuk menghasilkan populasi yang baru. Jadi akan menjalankan fungsi-fungsi yang tadi. Kemudian akan melakukan seleksi individu pada setiap generasi. Individu yang terbaik itu nanti akan dipilih untuk memastikan bahwa karakteristik terbaik akan dipertahankan dan diperbaiki. Nah, kemudian akan membuat fungsi untuk menampilkan jadwal, di mana fungsi ini akan menampilkan jadwal yang menerima parameter jadwal. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan sebuah jadwal yang terdiri dari kromosom dan mengubah setiap gen informasi yang lebih mendetail berdasarkan indeks-indeks yang ada. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai hasil dalam bentuk array yang nantinya akan menjadi output dari aplikasi ini. Kemudian yang terakhir, itu akan menjalankan algoritma yang telah dibuat tadi, dan juga akan menampilkan hasilnya itu dengan menampilkan hasil jadwal terbaiknya. Nah, hasil yang tadi akan ditampilkan pada terminal. Mungkin itu untuk langkah pembuatan aplikasinya. Berikutnya akan masuk ke hasil yang didapatkan. Jadi hasilnya ini sesuai dengan masing-masing dosen. Jadi masing-masing dosen akan memiliki mata kuliahnya sendiri dan waktunya sendiri. Di sini memang nama dosennya tidak terurut, tapi akan dilakukan sesuai apa yang didapatkan lebih dulu sesuai logika-logika yang diterangkan sebelumnya. Jadi di sini tidak akan ada jadwal yang sama seperti itu. Oke, ada next-nya? Oke, selanjutnya ini adalah sebuah tabel dari apa yang sudah didapatkan dari hasil sebelumnya dimasukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini.
Next. Oke, jadi kesimpulannya dari apa yang sudah kita lakukan, penggunaan fuzzy genetic algorithm ini atau VGA dalam penyusunan jadwal perkuliahan di perguruan tinggi cukup efektif dan efisien. VGA ini menggabungkan keunggulan algoritma genetik yang mampu mencari solusi optimal melalui akses selektif, crossover, dan mutasi dengan logika fuzzy yang dapat menangani ketidakpastian dan nilai preferensi yang tidak pasti. Hasil dari penerapan VGA menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan jadwal yang optimal, fleksibel, dan sesuai dengan preferensi dosen serta kesesuaian waktu. Dengan demikian, FGA berhasil mengurangi bentrokan jadwal, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, dan meningkatkan kepuasan dosen serta mahasiswa. Selain itu, PGA dalam penjadwalan perkuliahan memungkinkan adaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi, sehingga meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional akademik di perguruan tinggi. Metode ini menawarkan solusi yang adaptif dan responsif, menjadikan alat yang sangat berharga dalam manajemen jadwal perkuliahan yang kompleks. Next. Oke, sepertinya itu aja untuk presentasi kali ini. Untuk yang lain, apakah ada tambahan? Oke, sepertinya tidak akan ada tambahan. Jadi, untuk presentasi dari kelompok saya dan kita berempat mengucapkan terima kasih. Oke, selamat pagi. Jadi, sekarang kita akan melakukan tahap demonstrasi yang akan dilakukan oleh kelompok kami menyangkut teori yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan. Sebelumnya kita di sini melakukan demonstrasi itu dengan menggunakan Google Colab, di mana nanti uh, uh, sebelum kita menjalankan ini, seperti yang sudah dijelaskan pada tahap pengembangan tadi, di sini kita perlu menginstal terlebih dahulu package-package yang akan digunakan. Sini kita sudah menginstal untuk pip fuzzy-nya. Kita coba ya. Oke, ditunggu karena sedang download. Oke, untuk install package yang sudah berhasil, kemudian kita akan masuk ke source code yang telah kita gunakan. Jadi di sini tinggal kita jalankan. Oke, jadi setelah kita jalankan akan mendapatkan hasil-hasil penjadwalan yang terbaik berdasarkan dari algoritma fuzzy genetic algoritmnya itu. Dan di sini terdapat kurang lebih 30 baris untuk penjadwalan yang didapatkan. Mungkin kurang lebih gitu untuk demonstrasi. Oke, mungkin tidak terlalu lama, jadi hanya seperti itu bagian demonstrasi, menjalankan dan penginstalan fuzzy untuk SK fuzzy-nya. Jadi, apakah ada tambahan dari yang lain? Tidak, Gilang. Oke, jika tidak, kita akhiri presentasi hari ini dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.